Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama channel ini. Pada kali ini kita akan membahas sejarah dari Eropa. Knight atau kesatria adalah salah satu unit yang paling ditakuti di medan perang Eropa pada abad pertengahan. Dari luar, kesatria merupakan salah satu anggota masyarakat yang paling cakap dan penuh dengan kehormatan. Seiring dengan berjalannya waktu, menjadi semakin sulit untuk mencapai posisi kesatria ini, karena pada abad pertengahan, kaum elit ingin sekali mempertahankan status eksklusif mereka. Persyaratan untuk menjadi seorang kesatria seperti kelahiran bangsawan, pelatihan sejak kecil, uang untuk membeli senjata, kuda dan tombak, dan pengetahuan tentang aturan kesatria merupakan beberapa syarat jika seseorang ingin naik ke puncak tingkat elit masyarakat pada abad pertengahan ini. Berikut ini adalah sejarah dari kesatria. Proses menjadi seorang kesatria dimulai dari masa kanak-kanak. Titik awal yang umum bagi seorang anak laki-laki berusia 7-10 tahun. Tingkatan awal ini disebut dengan page, di mana anak laki-laki akan belajar menunggangi kuda, berburu, dan menggunakan senjata tiruan sambil melayani seorang kesatria. Kemudian, pada saat anak laki-laki berusia 14 tahun, dia akan menjadi seorang pengawal atau esquire. Posisi ini memiliki tanggung jawab lebih besar daripada seorang page, di mana laki-laki akan belajar menggunakan senjata asli sambil memulai pendidikan, terutama studi tentang kesatria. Seorang pengawal membantu para kesatria dalam masa damai ataupun perang, seperti memegang tombak atau perisai tambahan kesatria, membersihkan baju besi kesatria, ataupun merawat beberapa kuda yang dimiliki setiap kesatria. Selanjutnya, pada saat semuanya berjalan dengan lancar, pemuda yang pada saat itu berusia sekitar 18 tahun diangkat menjadi seorang kesatria dalam sebuah upacara penobatan. Untuk penobatan, seorang calon kesatria harus mandi dan berjaga di gereja semalaman. Pada hari upacara, pengawal tersebut didandani oleh 2 orang kesatria dengan sebuah jubah putih dan ikat pinggang putih untuk melambangkan kemurnian. Stoking hitam atau coklat untuk mewakili bumi tempat dia akan kembali suatu hari nanti, dan jubah merah untuk darah yang siap dia tumpahkan untuk baron, penguasa, ataupun gerejanya. Dia kemudian diberikan pedang. Setelah itu, dia akan diberkati oleh seorang pendeta dengan syarat dirinya harus selalu melindungi orang miskin dan orang lemah. Pedang tersebut memiliki 2 ujung tajam, di mana satu untuk mewakili keadilan dan yang satunya untuk mewakili kesetiaan dan kesatria. Selanjutnya, calon kesatria akan diberikan kuda, lalu perisai dan panji-panjinya yang mungkin bertuliskan lambang keluarganya. Upacara ini diakhiri dengan sebuah pesta besar. Kesatria awal bisa berasal dari latar belakang apapun. Yang dibutuhkan hanyalah keberanian dan usaha. Banyak kesatria awal yang diberi gelar di medan perang oleh seorang penguasa atau raja, seringkali secara simbolis dalam bentuk taji. Oleh karena itu, ada ungkapan memenangkan taji. Pada abad ke-13, sebagian besar kesatria adalah putra kesatria, karena kelas ini berusaha mempertahankan eksklusivitasnya dalam masyarakat. Seorang kesatria harus mahir menunggang kuda sambil membawa perisai kulit dan kayu berbentuk segitiga yang panjang dan tombak kayu sepanjang 2,4-3 meter. Kesatria juga harus mampu menggunakan pedang berat dengan panjang bilah hingga 1 meter untuk pertarungan. Ditambah dirinya juga harus bergerak sambil mengenakan baju besi logam berat.
Baju besi seorang kesatria dari abad ke-9 terbuat dari rantai yang terbuat dari cincin-cincin besi kecil yang saling bertautan. Mantel bertudung, celana panjang, sarung tangan, dan sepatu semuanya bisa dibuat dari serat dan menutupi seluruh tubuh kesatria kecuali wajah. Diperkirakan satu setelan pakaian kesatria awal memiliki berat 13,5 kg. Kemudian pada abad ke-14, jenis armor rantai telah digantikan dengan baju besi berbentuk lempengan. Baju besi lempeng dapat memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap serangan panah dan pedang. Pelat besi tersebut dapat melindungi seluruh bagian tubuh. Akan tetapi, beratnya tidak main-main. Diperkirakan setelan armor besi ini memiliki berat 20-25 kg. Kemudian, untuk melindungi kepalanya, seorang kesatria mengenakan helm. Pada awalnya, kesatria menggunakan helm berbentuk kerucut sederhana. Modifikasi lebih lanjut kemudian ditambahkan pelindung hidung atau masker. Kemudian, pada abad ke-13, helm telah menutupi seluruh bagian kepala. Walaupun wajahnya tersembunyi, helm dapat dipersonalisasi untuk mengidentifikasi siapa yang ada di dalamnya. Biasanya, kesatria dengan kedudukan tinggi akan menggunakan helm yang cukup mencolok. Lubang ventilasi yang dilubangi dapat memberikan pola dekoratif. Banyak yang dicat dan di atasnya dapat ditambahkan bulu-bulu burung eksotis. Bahkan ada mode untuk figur 3 dimensi yang dipasang di jambul yang mencerminkan suatu hewan, mulai dari tanduk rusa hingga naga. Kemudian penggunaan kuda. Kuda yang digunakan oleh kesatria merupakan kuda terbaik. Untuk memberikan perlindungan pada kuda, biasanya dilapisi dengan mantel besi. Hal ini bukan untuk perlindungan saja, akan tetapi untuk memberikan kerusakan pada formasi musuh. Di saat kesatria mendobrak garis pertahanan musuh, pada abad pertengahan, serangan dari kesatria berkuda menjadi serangan yang paling menakutkan bagi para infanteri. Karena pada waktu itu, infanteri kebanyakan merupakan sukarelawan yang berasal dari para petani ataupun wajib militer. Akan tetapi, di masa selanjutnya, pada saat Eropa telah mengembangkan kemampuan infanteri seperti Pikeman dari Swiss ataupun Landsknecht dari Jerman, kesatria berkuda perlu memikirkan kembali untuk melakukan serangan frontal. Dalam catatan Eropa, seorang kesatria selalu dilatih untuk menjaga kemampuan dan keterampilan mereka. Keterampilan dan kemampuan yang dimiliki oleh seorang kesatria membantunya untuk memenuhi fungsi utama mereka, baik sebagai pengawal para bangsawan, sebagai anggota garnisun yang menjaga kastil, atau sebagai unit elit di medan perang pada abad pertengahan. Beberapa kesatria beroperasi sebagai tentara bayaran independen dan sebagian dari mereka untuk membela agama. Banyak dari kesatria yang mengikuti ekspedisi pada saat terjadinya perang salib. Untuk kesatria yang benar-benar ingin membela agama, memilih untuk bergabung dengan sebuah ordo militer seperti Knight Hospitaller ataupun Knight Templar. Seorang kesatria diharapkan untuk bersikap kesatria setiap saat. Kode etik, agama, dan sosial kesatria meliputi lapisan atas masyarakat abad pertengahan dan menjadi semakin penting dengan adanya sebuah literatur ataupun baris sajak yang memuji keutamaan perilaku kesatria. Untuk mempertahankan reputasi yang baik dan mendapatkan dukungan dari kerajaan, kesatria perlu membuktikan dan menunjukkan kualitas kesatria yang esensial seperti keberanian, kecakapan militer, kehormatan, kesetiaan, keadilan, sopan santun, dan kedermawanan, terutama kepada mereka yang kurang beruntung daripada dirinya sendiri. Jika seorang kesatria tidak melakukan hal-hal ini, atau lebih buruk lagi, jika mereka melakukan hal yang sebaliknya, mereka
dapat kehilangan status mereka sebagai ksatria ataupun reputasi mereka, dan keluarga mereka akan menjadi hitam selamanya. Dalam kasus seperti itu, ksatria yang dipermalukan akan dicabut taji, baju besinya dihancurkan, dan lambangnya akan dicopot. Ketika seorang ksatria sampai pada akhir masa perjuangannya, tidak jarang mereka bergabung dengan ordo militer dan memastikan tempat yang bagus di salah satu pemakaman atau bahkan gereja. Misalnya saja Sir William Marshall, pada menit-menit terakhir hidupnya, dia bergabung dengan ksatria Templar. Dia kemudian dimakamkan di gereja Temple di London, di mana patungnya masih ada sampai saat ini. Patung-patung ksatria adalah cara yang umum digunakan untuk memperingati kehidupan seseorang yang telah tiada. Biasanya digambarkan dengan baju besi lengkap dan membawa perisai. Ukiran batu dan patung ini masih dapat dilihat di banyak gereja di seluruh Eropa.